guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah guys, ini sekarang aku di siang hari ini. Aku ada di daerah Jakarta Barat dan aku dapat informasi mengenai ada seorang wanita masih muda belia meminta tolong terhadap kita tentang keadilan yang masa depannya tanda kutip sudah dirampas oleh pasangannya setelah itu ditinggal guys. Nah, si wanita ini sampai dia mualaf dikarenakan tadinya non-muslim, terus sudah mualaf, sudah bener-bener mau serius, dan sekarang ditinggal gitu aja. Dia sampai depresi, terus kehilangan berat badan sampai 10 kilo, dia stres banget, dan dia minta tolong terhadap kita, meminta pendampingan psikolog atau psikiater. Aku nggak tahu kebutuhannya apa, atau mungkin nanti akan dirawat atau seperti apa. Tapi yang jelas Mbak ini minta tolong terhadap kita untuk mau menceritakan hal yang terjadi dalam hidupnya dan menjadi pembelajaran hidup untuk kita semua. Ya, tetap berhati-hati karena ada pasangan yang akan melindungi kita, tapi ada pasangan yang akan menjerumuskan kita juga. Jadi bagus banget untuk pelajaran kita semua terhadap orang di sekeliling kita gitu guys, karena ya berbahaya itu bisa di mana-mana, bisa dari orang terdekat kita atau mungkin orang yang kita tidak kenal. Jadi ya tetap aware terhadap apa yang sudah terjadi di sekeliling kita dan menjadi pembelajaran hidup. Jadi aku mau menjelaskan juga untuk kalian semua, untuk semua informasi itu semua minta tolong terhadap kita. Jadi kita tidak pernah mencari informasi atau mencari berita-berita yang terkesan diada-ada. Jadi semua orang minta tolong terhadap kita dan kita memiliki bukti berupa chat dan juga izin tayang guys gitu. Oke, kita langsung aja ketemu sama mbaknya yang kita panggil, sebut aja, kalau Mawar udah sering ya, Delima. Oke, yuk ikutin terus guys. Nah Mbak, kronologis detailnya seperti apa? Dan maaf ya guys, ini agak bising karena aku di cafe dan ini lagi posisinya rame banget. Itu pertamanya aku emang punya pasangan kak, namanya aku memanggilnya Oi sih kali ya. Si Oi ini Mbak jangan gemeter, Mbaknya gemeter apa? Anxiety soalnya. Anxiety. Oh, kayak gitu, aku mau bikin ke bawah aja ya. Oke. Sebenarnya nggak bisa yang rame-rame gitu kak. Oke. Tarik nafas dulu ya kak. Iya, oke. Aku kenal random, dia tiba-tiba chat di IG. Oke. Iya. Terus aku emang nggak pernah punya pasangan, nggak pernah pacaran. Dari Umur berapa sih? umur 27. Oke. 27. Baru punya pasangan ini. Terus Sorry, sebentar. Mbak asal dari Tangerang. Oh, emang Ya, Tangerang. iya, Terus? kabupaten tapi di Curug. Ya, terus aku baru punya pasangan ini, terus dia tiba-tiba mau ke sini ke Tangerang. Dia pas ke Tangerang itu aku cariin kosan kak. Aku cariin kosan karena dia emang mau ketemu aku katanya gitu kan. Pertamanya gitu, kisah singkat cerita, dia tuh ngelakuin hal aneh-aneh yang aku nggak bisa ceritain ke orang tua aku gitu kan. Oke. Nah, terus Dengan pemaksaan? iya, dari situ aku yang cerita di 2022 itu aku hilang, yang ada di Google, yang dia buat Tangerang. Itu tuh karena aku udah pusing banget, aku harus cerita ke siapa, sedangkan orang keluarganya dia aja yang tahu kak. Nah, keluarga dia tahu dia gimana, dia orangnya gimana, cuma dia pasrah, nggak bisa ngapa-ngapain karena anaknya tipe yang keras, sampai aku bilang, tahu nggak sih, aku tuh trauma tuh gara-gara kamu. Tapi dia selalu alasannya apa? Aku nggak dekat sama agama karena aku kan dari Kristen tadinya. Terus aku belajar, terus akhirnya aku malah dengan aku sendiri. Terus aku baru bilang ke orang tua tentang aku malah itu baru bulan September
sabar gitu kan. Cuman itu ditentang banget sampai aku bilang aku tuh trauma gara-gara kamu gitu kan. Dia bilang alasannya ya kamu dulu diajak nikah nggak mau, karena dia nikah tapi harus aku mengikuti agamanya. Sedangkan aku kan nggak, nikah itu bukan yang main-main maksud aku, apalagi dalam hal agama. Tapi kalau dalam agama Islam emang nikah beda agama itu nggak boleh gitu. Jadi emang harus satu agama. Iya, makanya kataku ya pelan-pelan gitu kan, aku kan masih belajar. Aku bilang aku nggak mau yang paksaan karena itu agama dari hati kita sendiri gitu kan, kemauan kita dan hak masing-masing gitu kan. Dari situ terus aku dibilang main-main gitu, dibilangnya bertele-tele, padahal sampai ketemu tahun 2022 itu kan aku menghilang karena aku udah pusing banget, selalu dibilang bertele-tele kan. Pada orang tuanya juga tahu gimana sikapnya dan kamu kenapa orang tuanya bisa tahu? Awal mulanya gimana? Nggak tahu, aku pokoknya dia kesini kan September 2021, Juli 2021, dia pulang lagi ke kampung di Padang. Dia rumahnya di Padang, iya, 2021 bulan September. Enggak, dia sekarang tinggal di mana? Padang, Mbak. Oh, di Padang. Oke, terus? Ya, jadi aku udah stres banget Kak pas dia pulang. Aku takut dia tuh lari dari tanggung jawab gitu kan. Padahal aku nggak tahu di situ orang tuanya tahu apa enggak. Tapi ternyata tahu, dia bilang. Tapi cuman orang tuanya justru kayak apa ya? Nggak bisa keras ke anaknya, nggak bisa ini loh cewek harus dipertanggungjawabkan gitu kan atas perbuatannya dia gitu. Cuman orang tuanya tuh diem aja, mungkin yang nggak diem aja cuman nggak bisa maksa gitu, biarin aja gitu. Sampai akhirnya aku kemarin tahun ini aku kesana lagi, aku minta penjelasan ke Padang. Aku kesana lagi sendiri, terus aku tiap kesana sendiri lah, sendiri. Itu pertama kalinya tuh aku flight pesawat sendiri gitu kan, itu bener-bener ngabisin uang. Dan yang aku terima cuma dia bilang aku udah punya cewek lain. Kamu tuh udah ngelecehin orang, udah zinahin orang, aku bilang kayak gitu kan dia. Kamu tuh harusnya punya tanggung jawab, punya kemanusiaan, aku bilang ke dia kayak gitu. Sampai dia tahu aku berobat. Udah bulan kedua ini aku berobat di BPJS. Cuman kalau BPJS itu sebulan sekali doang ya Kak, nggak bisa yang berobat jalan. Iya, karena kan aku juga kerja. Maksud aku tuh aku butuh psikolog yang mungkin nggak yang sebulan sekali doang nih. Sampai sekarang kan aku masih apa-apa gemeter kalau ngeliat orang itu, kayak trauma gitu, takut orang itu jahat sama aku gitu. Dan sampai sekarang tuh dia tuh alasannya nggak mau tanggung jawab apa-apa. Dia juga ngelecehin cewek lain. Itu aku tuh minta bantuan apa tuh kayak gini, antara kalau dia minta maaf dia tak bisa tanggung jawab, atau dia bisa dihukum di dunia kayak penjara atau gimana gitu. Dia tuh tahu Kak, dia tuh salah ngelakuin kayak gitu, jangan didiemin. Jadi nggak cuma aku gitu yang korban, mungkin ada yang lain dan nggak bilang gitu. Ya, pertanyaan aku satu. Pada saat melakukan itu, apakah ada pemaksaan? Pemaksaan nggak? Hah? Iya. Terus kenapa nggak lapor polisi? Aku nggak berani. Aku bilang ke mama papa aku aja nggak berani. Aku nggak berani. Makanya kemarin kakaknya mama aku bilang, mungkin aku orangnya diem, nggak pernah bilang ke keluarga karena nggak pernah cerita emang orangnya, karena nggak cocok juga sama mama gitu kan. Terus kenapa aku nggak bilang tuh, aku takut kecewain sih Kak. Maksudnya aku udah di jalan sendiri, terus aku ngecewain orang tua juga. Padahal aku tahu itu bukan karena mau aku. Yang kurang ajar gitu kan. Terus aku harus kayak gimana, bingung aku.
harus ke sana bawa siapa gitu untuk minta keadilan aja Kak gitu kan, supaya nggak cuma aku yang ngerasa beban sendiri gitu, ngerasa trauma. Aku pengen orang tuanya tahu kalau aku benar-benar ada di titik trauma ini gitu. Untuk nyembuhinnya aja susah gitu kan. Jangan biarin anaknya tuh kayak gitu, punya tanggung jawab gitu, seorang laki-laki gitu kan yang datang tiba-tiba yang kurang ajar gitu kan. Harusnya dia punya tanggung jawab gitu. Jangan gak cuman aku tahu, gak cuman aku gitu kan. Aku tahu sifat dia kayak gimana gitu kan. Aku LDR. Masih ada komunikasi nggak sekarang? Komunikasi ada, cuman aku pura-pura yang aku baik karena supaya ini aku mau mau panin dia gitu, paninnya biar kalau aku kesana tuh aku dikasih izin gitu kan untuk pergi gitu ketemu orang tuanya. Aku takutnya nanti suatu saat kalau aku diblok atau di itunya dia kan aku nggak tahu karena dia baru pindah rumah lagi Kak gitu. Jadi aku nanti susah temuinnya kalau aku nggak komunikasi. Ini aku pura-pura sih, pura-pura. Aduh, padahal aku sakit. Itu Mbak udah berapa kali Mbak melakukan hal seperti itu? Dihitung-hitung, kalau dihitung sih aku nggak inget ya Wak. Lebih dari 1 kali kan? Iya. Itu Bu nggak bisa. Nggak bisa. Terus Mbak cowok ini suka merotin Mbak tentang karena uang nggak? Gimana? Merotin uang? Pernah mintain duit nggak? Pernah sih, cuman Maksa? bantu. Enggak maksa. Nggak bisa. Nggak bisa Mbak. Tapi nanti dia gantiin gitu Wak. Nggak bisa. Maksudnya kayak gini, kenapa pertanyaan kita Mbak melakukan itu udah berapa kali? Lebih dari 1 kali. Ya berarti Mbaknya pun mengerti dan mau gitu loh. Ya even alasannya apapun itu nggak dibenarkan, kecuali melakukannya hanya 1 kali dan itu dalam keadaan Mbak tidak sadar, Mbak terpaksa gitu. Jadi itu bisa. Tapi kalau sebentar aku jelasin. Tapi kalau misalnya Mbak melakukan lebih dari 1 kali, lebih dari 5 kali atau bahkan mungkin 10 kali, ya itu tidak bisa dibilang memaksakan. Kalau nanti misalnya kita oke, ya Mas, kita mau maju lapor polisi, kita visum, Mbak akan kalah. Karena saya percaya luka sobeknya itu tidak mungkin seperti keterpaksaan, ya Mas ya. Gitu. Kalau keterpaksaan mungkin searah jarum jam angka 3. Harusnya aku langsung bilang ya. Solusinya bawa orang tua Mbak ke Padang. Temuin. Dan aku itu enggak, kayaknya takut gitu sampai sekarang. Siapa yang takut? Akunya gitu. Takutnya kenapa? Ya Mbak harus ngomong sama orang tua Mbak. Orang tua Mbak harus bawa ke Padang dan mencari solusi sebelum dia nikah. Kalau udah nikah ya berarti udah selesai. Gitu. Saran saya seperti itu. Saya kira tadinya Mbak melakukan dia 1 kali, terus dalam mungkin dicekokin ya Mas ya, minuman atau obat-obatan. Ya mungkin Mbak, aduh saya nggak sadar nih, saya ini terus nggak apa ya, ada bahasa. Iya, batu ada Mungkin foto dipukul, cuman HP aku hilang pas dipukul itu. nggak ada ya? Iya, padahal aku foto. Nah itu kan nggak ada Mbak berarti. Kalau nggak ada bukti kita nggak bisa ya. Nggak bisa Mbak. Gitu. Kalau saya jujur saya fair aja. Iya. Kalau saya bisa enggak. Nah kasus ini nggak bisa untuk saya. Gitu Mbak mau minta keadilan dalam bentuk apa? Bentuk dia dipolisiin ya nggak bisa. Karena ya secara bahasa halusnya Mbak melakukannya suka sama suka. Walaupun Mbak bilang terpaksa, tetap buat saya itu suka sama suka karena lebih dari 1 kali. Gitu Mbak. Gitu. Kalau untuk mungkin kejiwaannya Mbak kan juga sudah berobat ya. Setahu saya konteksnya Mbak ini cuma depresi, masih tahap awal. Iya, masih tahap awal. Iya, jadi saya melihatnya Mbak masih bagus, masih kooperatif dalam bicara, komunikatif juga. Iya, masih jadi kooperatif dia. nggak ada masalah gitu, kecuali mungkin saya nanya jawabannya apa ya Mas
Mas ya, oke kita butuh pendampingan, saya bantu Mbak rawat. Tapi ini kayaknya Mbak nggak butuh pendampingan psikolog lagi, lebih dalam gitu ya. Mungkin enggak, tapi kalau Mbak butuh penenang dalam arti butuh obat untuk tidur, ya itu emang harus. Karena kalau tahapan depresi, ya emang harus minum obat. Bisa bantuin aku untuk Itu harus sama orang tua Mbak, kita nggak bisa. Karena kita bukan walinya Mbak harus bawa wali gitu. Harus bawa wali yang berkaitan dengan Mbak, ya orang tua, kakak, adik, saudara, sepupu, atau siapapun. Karena sekali lagi, ini konteksnya bukan keterpaksaan. Kalau keterpaksaan, saya akan tetap maju buat Mbak. Saya mau pemerhati anak dan juga perempuan, saya pasti akan utamakan gitu. Tapi kalau seperti ini konteksnya kita nggak bisa bantu, bukan ranah kita gitu sih. Bukan kita nggak mau bantu ya emang bukan ranah kita gitu. Karena ini lebih ke pacaran ya Mas, pacaran terus ujung-ujungnya kecewa, cuman itu aja sih. Kalau menurut saya pribadi gitu Mbak. Karena saya emang menilainya setiap kasus itu lebih fair. Jadi kalau menurut saya ya benar-benar salah-salah. Terus mau apain lagi? Dia minta tanggung jawab. Kan tadi Mbak pilihannya dua ya. Iya. Dia dipolisikan atau dia akan bertanggung jawab. Nah kalau meminta untuk pertanggungjawaban dia, nah itu bukan ranah kita juga, harus orang tua Mbak selaku dari walinya Mbak. Harus orang tua, harus keluarga. Nah kalau misalnya saya ditanya, kamu siapanya? Ya saya bingung jawaban. Saya dari yayasan, sedangkan Mbak kan bukan orang terlantar, Mbak bukan konteks yang butuh dirawat gitu loh maksudnya. Lebih baik hamil sekalian Mbak kalau gini gitu ya, maaf ya Teh ya. Iya, bisa minta tanggung jawab. hamil sekalian kalau mau dibantu sama Teh, misalkan kalau gini. Kalau Mbak mengandung anaknya gitu, Mbak ditinggalin, saya bakal maju di depan. Saya pastiin saya akan maju. Tapi kalau kayak gini, mohon maaf, kita pun punya keterbatasan dan ketidakmampuan ya Mas dalam membela Mbak gitu. Atas dasar apa nih dasarnya nih ngebela Mbak? Kita harus kuat juga Mbak pondasinya. Jangan sampai kita ngebela tapi ujungnya suka sama suka ya Mas. Gitu loh Mbak. Bisa baik-baik dulu sama keluarga, nanti aja ke Padang bisa kok Mbak, seiring waktu. Gitu. Kalau saran saya, Mbak lebih baik cerita sama orang tuanya sebelum laki-lakinya itu menikah. Gak ada kata terlambat loh Mbak. Cuman aku takut, ini aja aku berobat sendiri kan Kak. Kayak bener-bener takut ngecewain orang tua. Mendingan takut atau nanti penyesalan seumur hidup. Kalau saya jadi Mbak, saya akan maju untuk minta keadilan. Saya merasa dirugikan nih misalnya, saya minta dinikahin ya maju sama orang tua. Kalau orang tua udah maju, gak akan mau dia berkutik bilang ini itu. Apalagi Mbak udah kondisi mualaf kan? Iya. Berarti Mbak udah masuk Islam kan? Udah baca 2 kalimat syahadat. Ya berarti udah harus dia bertanggung jawab karena dia udah berkewajiban menuntut Mbak gitu. Mbak sudah berkorban ya, berarti dia pun harus melakukan hal yang sama, membimbing Mbak dalam agama, bertanggung jawab gitu. Cuman alasan dia bilangnya telat gitu. Nggak ada kata terlambat. Iya. Makanya kalau kata terlambat dalam arti dia sudah menikah, oke, itu kita terlambat. Tapi kalau selama belum menikah nggak ada kata terlambat kalau untuk saya gitu. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Gak ada sih Kak. Hah? Itu doang. Kayak takut aja, bingung harus cerita, harus minta pendampingan ke siapa gitu. Orang tua Mbak. Bener ya? Gak ada jalan kanan kiri depan belakang, udah harus orang tua, pilihannya satu. Mbak pilihannya 2 deh, Mbak mau maju sama orang tua atau Mbak lupain orang itu, Mbak move on ke depan. Udah coba Kak. Ya Cuman udah. kayak masih ada trauma. Nah kalau kayak gitu ya Mbak berikhtiar dalam arti Mbak datangin ke Padang sama orang tua. Gak ada pilihan lain kan emang itu. Daripada Mbak trauma nanti yang sesuatu yang tidak bisa dilupakan, kepahitan, lebih baik diselesaikan daripada berusaha melupakan. Kalau untuk saya, diselesaikan dulu baru melupakan. Kalau emang diselesaikan tidak bisa, tidak menemukan jalan keluar, ya udah lupain. Mungkin aku harus bilang ya ke orang tua aku. Gak apa-apa, Mbak ngomong dulu sama orang tua,
Mbak butuh bantuan untuk bicara sama orang tua Mbak seperti apa ya nggak apa-apa, nanti coba kita bicara. Karena nggak ada solusi lain ketimbang Mbak harus rugi sendiri bahasa kasarnya. Berarti aku nggak apa-apa minta bantuan kakak suatu saat misalnya aku butuh pendampingan ke orang tua gitu. Ya nggak apa-apa, tapi kalau disuruh maju ke Padang kayak kita nggak bisa. Bukan masalah ongkos ya, kita nggak masalah keluarin kos yang besar juga gitu. Kalau emang Mbak butuh pendampingan secara keadilan yang dalam arti Mbak hamil, Mbak benar-benar dilakukan pemaksaan, diikut, diapain, nah saya baru berani maju. Tapi kalau konteksnya kayak gini kita nggak berani. Jadi apa yang bisa kita lakukan ya, kalau Mbak butuh bantuan ngobrol sama orang tua Mbak ya kita bisa. Tapi selebihnya itu kita nggak bisa. Gitu, Mbak butuh perawatan lebih aja, buat saya nggak perlu. Mbak masih bagus kok, bagus banget malah. Dan buat saya, ketika banyak orang gemeter itu hal yang wajar. Karena saya pernah di fase itu, gitu. Itu insecure sama diri kita, terus ngerasa kita antisosial dan lain-lain. Itu tergantung dari Mbak pembawaannya seperti apa. Kalau Mbak lebih enjoy dan menerima, berdamai dengan diri sendiri, itu nggak akan terjadi kok. Pengendalian dirinya Mbak. Iya, dikontrol. Makanya saya bilang dikontrol semuanya. Banyak orang yang udah hamil itu ditinggalin sama pacarnya. Bahkan dia fight dan berjuang sendiri selama hamil, bahkan sampai melahirkan. Itu banyak, itu lebih parah dari Mbak kondisinya. Tapi dia bisa berdamai dengan diri sendiri dan akhirnya dia menjalani kehidupan dengan baik-baik aja. Nah maka saya bilang, Mbak mau melakukan seperti apa konsepnya? Berdamai dengan diri sendiri dengan menjalani hidup atau emang mau menyelesaikan? Seperti itu. Lebih dari berapa Mas ya kita tangani? Banyak. Banyak dong, lebih dari 5. Motivasi buat Mbak loh Mbak. Betul Mbak. Tapi bukan sebuah pembenaran ya Mbak? Iya, nggak dibenarkan hamil di luar nikah, itu sangat tidak dibenarkan gitu. Tapi dalam arti kita senang karena dia itu bertanggung jawab atas kesalahannya. Gitu, kita menyadari kita manusia nggak sempurna ya Mbak. Saya juga sama, banyak dosa, banyak salah gitu. Tapi alhamdulillahnya Allah nggak membuka aib saya apa dosa-dosa yang saya lakukan gitu. Tapi orang-orang yang saya rawat selama ini saya apresiat. Kenapa? Walaupun mereka kondisi hamil, mereka pernah melakukan kesalahan, tapi mereka mau bertanggung jawab sampai melahirkan, sampai anaknya dirawat, dia numpak sama saya. Ya nggak masalah, emang udah jalanin kayak gitu. Dan apa yang bisa saya bantu? Memberikan tempat tinggal. Saya tanya, mau nggak dicari lakinya? Nggak mau, ya udah. Kecuali lakinya mau dicari ya, saya cari. Kalau hamil, iya. Kalau hamil ya itu. Beda konteks ya Mbak ini ya. Karena kenapa kita mau bertanggung jawab terhadap si orang, misalnya si ibu hamil ini, karena ada anak yang harus ditanggungjawabkan gitu. Jadi ada 2 orang yang harus diselamatkan, sedangkan Mbak kan di sini kondisinya Mbak sendiri. Jadi ya tergantung diri Mbak mau seperti apa jawabannya. Kalau Mbak butuh ngobrol sama orang tua Mbak, saya bisa ngasih pengertian sama orang tua Mbak. Tapi selebihnya, kita nggak bisa harus ke Padang mewakili orang tua Mbak, harus ke Padang mewakili keluarga Mbak. Ya saya nggak bisa, karena saya bukan wali. Gitu. Kalau di Islam wali ya sebutannya. Seperti itu Mbak. Aku cuman tadinya sih berharap bisa ngasih efek jerah, maksudnya dia tahu, sadar akan kesalahannya gitu. Nggak bisa. Walaupun misalnya Mbak dia melakukan hal seperti ini ke Mbak, ke cewek lain lagi, ke cewek lain, itu nggak ada apa Mas, maaf ya, nggak ada delik pidananya. Kenapa? Karena intinya mau sama mau, dan dia tidak merugikan siapapun, walaupun bahasa kasarnya kehormatannya diambil. Paham nggak maksudnya? Itu nggak bisa dipidanain ya? Kan beberapa kali Mbak. Kan udah. Kalau aku lapor gitu. Mbak misalkan dia lapor yang pertama kali ada apa? Ada cakaran gitu kan, paham. Ini udah beberapa kali, 5 kali. Iya. Ini hanya betul kata teknologi, itu kekecewaan Mbak aja ini. Iya, kekecewaan karena dia udah punya cewek lain gitu ya Mas. Kalau nanti Mbak LP nih, oke saya bikin LP. Nanti Mbak di visum nggak ada pemaksaan gitu. Nah Mbak bisa dilaporin balik dong pencemaran nama baik dari dia. Oh iya, dari dia.
jangan sampai itu impactnya balik ke Mbak. Sedangkan Mbak mau minta keadilan, tapi nggak ada yang dia harus minta keadilan karena emang secara sadar Mbak melakukan hal itu. Secara sadar Mbak mau ke kontrakannya ya Mas ya. Secara sadar Mbak tahu, sedangkan kalian berdua doang. Secara sadar kalian juga tahu kalian sama-sama manusia pasti akan ada godaan-godaan lawan jenis. Kalau untuk aku sih ya seperti itu. Jadi dua yang Mbak tadi omongin itu nggak akan bisa. Mau dia melakukan sama 10 cewek pun misalnya ya kan, dia Don Juan bener-bener Brad Pitt banget lah, misalnya 10 nih yang dia pacarin, 10 juga orang yang udah seperti ituin gitu, nggak bisa juga Mbak. Itu tetap hak dia ya Mas ya. Tetap hak dia. Ada gitu. Penggerebekan juga, nanti ujung-ujungnya ke orang tua lah. Oh, berarti harus ke orang tua ya. Makanya tadi yang saya cerita, ya emang tidak ada pilihan dan solusi kecuali minta bantuan orang tua. Gitu, daripada nantinya lebih jauh dalam arti dia udah ngehamilin gitu loh Mbak. Nanti kalau udah itu kan dia tanggung jawab sama yang itu, bukan sama Mbak. Iya. Sedangkan Mbak gimana hidupnya? Sebelum ada kata terlambat, kalau mau diselesaikan silakan diselesaikan. Tapi kalau Mbak sudah mengikhlaskan, ya udah jalanin hidup Mbak, lupain. Walaupun Mbak merasa dirugikan. Tapi sekali lagi ini hidup ya pilihan. Selesaikan atau jalani. Nah Mbak kayak gini kan ya sama aja kayak konsultasi hukum, terus kesehatan Mbak, semuanya. Itu saya juga belajar sih Mbak, tapi kalau buat saya sekali lagi ini nggak ada deliknya. Gitu. Berarti kalau suatu saat aku nggak berani ngomong sama orang tua, aku boleh minta pendampingan kakak untuk didampingi aja? Bisa, nanti saya datang, saya coba ngomong, bisa. Karena aku tipe yang takut sih, lebih apa-apa takut gitu. Nggak berani. Ya Mbak harus merubah itu, karena bukan masalah takut nggak takut, tapi lebih masa depan Mbak sekarang. Gitu, semua orang punya rasa takut Mbak. Misalnya saya takut trauma terhadap sesuatu gitu, terus ketinggian misalnya ya. Kalau emang kondisi yang mendesak saya harus nyebrang, ya kan saya harus melewati itu semua dalam keadaan terpaksa gitu ya. Sekarang apalagi nih Mbak udah tentang keadilan atau masa depan Mbak gitu ya. Ya udah, kalau Mbak mau fight terus fight gitu. Kalau saya boleh saran ya Mbak, jangan terlalu percaya laki-laki. Aku nggak pernah pacaran Kak. Iya kan, itu sama aja deket kan. Deket sama laki-laki itu kan yang konteksnya Mbak deket ya, entahlah konteks pacaran atau Mbak PDKT atau TTM, ya tetap aja sama-sama itu lawan jenis Mbak. Ya harus berhati-hati apakah yang Mbak dekati ini lelaki yang berbahaya apa enggak, akan merugikan Mbak apa enggak gitu sih. Karena percaya deh Mbak ketika dekat sama yang wangi, Mbak kan akan jadi wangi, tapi kalau Mbak deket yang sama aromanya menyengat bau, ya Mbak akan menjadi seperti itu gitu. Jadi ya emang benar kata orang tua, bibit, bebet, bobot itu harus diperhatikan gitu. Kalau emang dia laki-laki yang bertanggung jawab, tanpa Mbak minta pun dia akan nikahin Mbak gitu. Berarti ya Mbak udah melihat dong dia bukan laki-laki yang bertanggung jawab, harusnya seperti itu. Jadi ya aku kembali lagi, terserah Mbak. Mbak masih 27 tahun, hidup masih panjang. Kalau saya jadi Mbak sih, saya lebih berpikir ini adalah sebuah perjalanan hidup saya cuman bisa dijalani. Ya entah Mbak, pilihan Mbak lagi, karena hak Mbak ya mau diselesaikan atau seperti apa. Tapi ya udah, ini adalah bagian dari hidup Mbak. Karena semua hidup pasti ada story-nya Mbak. Gitu. Ya kan nggak mungkin hidup kita lempeng-lempeng aja, nggak mungkin pacaran tuh nggak ada berantem, nggak mungkin kan, pasti ada. Nikah aja pasti ada berantemnya, apalagi pacaran. Nikah aja mungkin bisa cerai, apalagi ini pacaran bisa putus. Buat saya tuh hal yang wajar seperti itu. Jadi mau gimana, Mbak pikirin dulu aja, Mbak tenang dulu, Mbak
telaah lagi apa yang saya omongin sekarang, dan semoga sih Mbak bisa mengerti dan menelaah apa yang saya omongin gitu. Itu aja sih Mbak. Ada lagi yang mau tanya? Nggak ada kok. Enggak, udah clear? Udah jelas ya. Ya udah, berarti itu aja. Nanti kalau butuh apa-apa Mbak hubungi kita lagi aja. Apapun itu, kalau emang insya Allah kita bisa bantu, kita pasti bantu kok. Gitu. Misalnya Mbak mau bertanggung jawab atas pilihan agama Mbak nih, Mbak pengen tanya-tanya soal agama, ya kalau emang saya bisa jawab, ya kita boleh sama-sama belajar. Gitu. Oke. Ya? Iya Kak. Itu aja sih. Udah? Udah. Oke, semangat. Makasih ya Kak. Iya, sama-sama. No, it's not on my mama said. I've been calling all night, but we're already dead. And the craziest thing about love, you could promise yourself you never had her. I could pick up the pieces all I want. I'm always putting me back together. Oh, every time I'm touched by